Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Dan di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan sebab turunnya Iqra. Nubbi'a biqra. Kemudian setelah beberapa waktu turun kepada beliau surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, maka beliau menjadi seorang rasul. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala akan menjelaskan makna dari kandungan dari surat Al-Muddatsir. Iqra ya Nadhif. Qala syarih rahimahullah ta'ala Iqra tamhidan li'a'ba'i ar-risalati wa 'azamatiha. Thumma qala Allah ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, ay qum fa'anzirin nasa fasara rasulan bi amrihi bin nidharati wa rabbaka fakabbir, ay 'azzimhu tauhidi wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka minasyirki li'anna tathiral malabisi ghairu muradihi fi hadhihi al-ayati li'anna as-salata lam tufrad fi dhalikal waqti fal muradu hunna, Itu enggak tasdid nunnya. Fal muradu huna al-a'malu kama qala ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair fal 'amalu yusamma libasan. Kemudian pensyarah rahimahullah berkata, bacalah tamhidan li'a'ba'i, dengan tamhid. Apa tamhid? Tamhidan, Apa tamhid? Pembuka, dengan permulaan. dengan permulaan. Kok belum disiapin terjemahnya? Lupa. Mati nisyan. Hadza laysa bil 'udhr. Nah, li'a'ba'i risalah. Ma makna li'a'ba? Hah? Ma makna li'a'ba? Untuk beban risalah dan besarnya. Wa 'azamatiha. Dan kemudian setelahnya antum tahu gak terjemahnya? Nggak tahu? dikit-dikit. Yallah, iqra. Dan apa? Dengan permulaan dan beban risalah yang diagungkannya. Wa 'azamatiha, dan besarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Adalah bangun dan berikan peringatan kepada manusia. Fasara Basaqah. Dan kalami. Tu'id dan qira'ah. Tadi belum lulus. Besok baca lagi pada maghrib. Insyaallah. Labas.
Walakin al-qiraah jayyidah. Mustamirrah, lancar. Ya, bacanya lancar. Mungkin karena berharokat. Tapi nggak apa. Sebagian juga ada yang berharokat tapi salah-salah. Tapi nggak apa-apa juga. Insya Allah lama-kelamaan terbiasa. Semuanya baik. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk. Di sini berkata pensyarah rahimahullah ta'ala, thumma qala, kemudian malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah. Dan dijawab oleh Nabi Muhammad, wa ma ana biqari, ana nggak bisa baca. Iqra, wa ma ana biqari, Iqra, wa ma ana biqari. Beliau gemetar. Malaikat Jibril sosok yang sangat besar. Dan hal itu tamhidan li'a'ba'ir risalah, sebagai permulaan untuk beban risalah dan besarnya risalah tersebut. Bahwa risalah ini adalah pekerjaan yang sangat besar, pekerjaan yang sangat berat, bukan main-main, gak sembarangan orang. Oleh karena itu Rasul adalah pilihan, karena risalah itu adalah beban yang sangat besar. Thumma qala ta'ala, thumma qala Allah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangunlah lalu berikan peringatan. Ai kum fa'anzirin nasa, yaitu bangunlah lalu berikanlah peringatan kepada manusia. Fasara rasulan bi amrihi bin nidharati. Fasara rasulan, maka jadilah beliau seorang rasul dengan sebab amrihi, kembali ke siapa? Kembali ke siapa? Kembali ke Allah. Dengan sebab perintah Allah, bin nidharati, untuk memberikan peringatan, sehingga beliau menjadi seorang rasul. Apa yang pertama kali yang harus diperingatkan? Apakah meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak ramah terhadap tetangga? Apa yang harus diberikan peringatan pertama kali? Kum fa'anzir, lihat, berikanlah peringatan. Apa pertama kali yang harus diberikan peringatan? Dan yang pertama kali itu menunjukkan hal yang sangat penting, hal yang sangat dasar, hal yang sangat pondasi. Banyak para ustadz, para dai yang mengetahui akan hal ini, tapi ketika praktek terjun ke lapangan beda. Yang dibahas adab. Sebagian ustadz seperti itu, ketika dia masuk ke kampung-kampung, yang dibahas adab bertetangga, adab dalam memberi salam. Yang dibahas fikih, keutamaan sholat berjamaah. Tapi ternyata bukan itu yang harusnya pertama kali diseru, yang harusnya pertama kali diberikan peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka besarkanlah, yaitu apa? Azimhu bit tauhid, agungkanlah dengan tauhid, perintah untuk mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah.
tidak kepada selain Allah sedikit pun apapun itu, baik hanya sekedar ingin dipuji, atau hanya sekedar ingin dilihat, atau hanya sekedar ingin didengar. Tidak, semuanya murni hanya untuk Allah. Azimhu bitauhid, agungkanlah dia dengan mengesakannya dalam ibadah. Itu pertama kali tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Di sini para ulama berselisih pendapat. Sucikan di sini apa maksudnya? Apakah pada zahirnya yaitu sucikan baju dari najis, atau sucikan amalanmu dari kesyirikan? Di sini dijawablah oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Beliau memberikan pendapat ini dan alasan kenapa memberikan pendapat hal itu. Tidak itu. Tidak yang lainnya. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Maksudnya apa? Ay tahhir a'malaka minasyirki. Sucikanlah oleh kamu a'malak, amalan-amalan kamu dari kesyirikan. Alhamdulillah. Sucikanlah amalan kamu dari kesyirikan. Dan nanti diperintahkan lagi, tinggalkanlah berhala-berhala, tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah, berlepaslah diri dari hal itu dan penyembahnya, pemujanya. Alhamdulillah. Sucikan amalanmu dari kesyirikan. Kenapa maknanya menjadi sucikan amalanmu dari kesyirikan, bukan sucikan bajumu dari najis? Lihat, disebutkan sebabnya. Lianna tathiral malabisi ghairu muradihi fi hadhil ayati. Lianna tathiral malabisi, karena bahwasanya pensucian baju, sucikanlah bajumu, pensucian baju ghairu muradihi, bukan yang diinginkan fi hadhil ayati, pada ayat ini. Kenapa penyucian baju tidak diinginkan pada ayat ini? Lianna as-salata lam tufrad fi dzalikal waqti. Lianna as-salata, karena bahwasanya salat belum diwajibkan pada waktu itu. Lihat bagaimana pendalilan para ulama. Wa thiyabaka fatahhir, jadi maknanya yang kuat yang dipegang oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala yaitu tahhir a'malak minasyirki, sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Kenapa bukan sucikan bajumu yaitu dari najis? Karena bahwasannya penyucian baju bukan yang diinginkan pada ayat ini. Kenapa bukan diinginkan pada ayat ini? Karena bahwasanya salat belum diwajibkan pada waktu itu. Belum diwajibkan pada waktu itu. Lalu apa yang diinginkan dengan baju di sini? Sucikanlah bajumu. Lihat, fal muraduhuna al a'malu. Maka yang diinginkan di sini dari baju yaitu amalan-amalan. Sucikanlah amalanmu dari apa? Sucikanlah amalanmu dari apa? Kesyirikan. Ustaz, apa kaitannya baju dengan amalan? Apakah ada dalil lain yang lafadznya baju tapi yang diinginkan amalan, sama seperti thiyabaka fatahhir? Maka jawabannya ada. Di ayat yang lain yang lafadznya baju tapi yang diinginkan apa? Amalan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walibasut taqwa dzalika khair, dan baju ketakwaan demikian itulah yang terbaik. Apa yang dimaksud dengan baju takwa? Fal amalu yusamma libasan, maka amalan dinamakan dengan baju. Jadi yang dimaksud baju di situ apa? Amalan.
Maka wathiyabaka fatahhir, sucikanlah bajumu. Bajumu di situ yang dimaksud apa? Amalan. Sucikanlah amalanmu dari kesyirikan. Dikuatkan lagi. Warrujza fahjur. Iqra. Ya man. Bagus. Ya nama at-tarjamah. Ana insyaallah. Aina ma'i? Abdul ma ya Azam. Qala syarih rahimahullahu ta'ala warrujza fahjur. Farrujzu al-asnamu wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Akhadha ala hadzal amri 10 sinina yad'u ila at-tauhid wa yuhadhdhiru minasyirki wa ya'muru bi khal'i ibadati ma siwallahi subhanahu wa tarki ibadatil asnami wal awthani wa ya'muruhum an yakhussullaha bil ibadati fi du'aihim wa nadhrihim wa dhabaihihim wa ghairi dhalika. Jangan dengan bacaan lancar. Tapi ini karena diterjemahin, karena udah berharakat. Ya, ada masya Allah. Haji. Tinggal ditingkatkan lagi, dipoles lagi nih. Semangat ya. Didengarkan lagi tuh rekaman pelajarannya biar bisa mengikuti imbang nih sama pelajaran yang sudah kita lalui. Warrujz fahjur. Di sini berkata pensyarah rahimahullah taala warrujz fahjur. Arrujz maka hajarlah. Apa makna arrujz? Apa makna hajar? Lihat. Tadi. Oke, libas man. Sahih, jazakallah khair. Adunnu turid an ta'khul malabis sababil matar. Farrujuzu al-asnam. Lihat, yang dimaksud dengan ar-rujuzu di sini adalah patung-patung. Wahajruha, apa makna dari hajarlah? Wahajruha tarkuha, yaitu meninggalkannya. Maka warrujza fahjur apa artinya? Tinggalkanlah patung-patung. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas dirilah darinya dan pemujanya. Menyeru agar mengesahkan Allah semata dalam beribadah, dan menyeru agar menjauhi, meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Berapa lama beliau hanya melakukan ini? Akhadha ala hadzal amri 10 sinin. Yad'u ila tauhid. Yad'u ila tauhid. Akhadha ala hadzal amri, beliau berpegang teguh menyeru di atas perintah ini 10 sinin, selama 10 tahun. Beliau hanya menyeru kepada tauhid dan menjauhi syirik. Karena betapa saking pentingnya, teramat pentingnya tauhid. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu waktu yang sangat lama. Bayangkan kalau antum dari SD. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? 9 tahun. Belajar tauhid terus. Agamanya. Pada komplain gak tuh kira-kira? Pada protes gak itu kira-kira? Wih, Ustaz tauhid terus, bosan nanasan. 10 tahun. 10 tahun, lama sekali itu. Dan bukan hanya itu. Setelah 10 tahun sampai 23 tahun, beliau pun masih tetap menyerukan tauhid. Bahkan di ambang kematiannya beliau menyerukan tauhid. Dan biasanya
hal yang terakhir kali disampaikan di ambang kematian itu adalah sesuatu yang sangat teramat penting. Ya, tauhid dan menjauhi syirik. Akhadha ala hadzal amri 10 sinin. Beliau mengambil atas perintah ini 10 tahun. Yad'u ila tauhidi, menyeru kepada tauhid, wa yuhadziru minasyirki, dan memperingati dari kesyirikan. Tauhid, jauhi syirik. Peringatkan, terus peringatkan. Ketika menjumpai ada paman kita yang masih bersumpah demi Allah, kemudian dilanjutkan lagi demi Rasulullah. Banyak gak ini? Wih, banyak sekali. Itu syirik. Peringatkan. Apabila di waktu tertentu masih mengunjungi kuburan-kuburan wali, peringatkan segera sebelum datang waktu ajal menjemput. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Terlebih lagi yang melakukan itu orang tua kita, segera dinasihatkan. Karena ini perkara yang sangat genting sekali. Mati di atas kesyirikan udah nggak akan ketemu. Kekal dalam api neraka. Tidak akan pernah masuk surga. Wa ya'muru bi khalqi ibadati ma siwallahi subhanahu. Wa ya'muru, dan beliau memerintahkan bi khal'i, dengan melepaskan ibadati, peribadatan, ma siwallahi, apa-apa yang selain Allah. Beliau memerintahkan untuk melepaskan peribadatan kepada selain Allah, apapun itu, siapapun itu. Lepaskan peribadatan itu kepada selain Allah. Wa tarki ibadatil asnami wal authani, dan meninggalkan ibadatil asnam, peribadatan kepada patung-patung, wal authan, dan berhala-berhala. Beliau memerintahkan itu selama 10 tahun. Wa ya'muruhum ayyakhussullaha bil ibadati fi du'aihim wa nadrihim wa dhabaihihim wa ghairi dzalik. Wa ya'muruhum, dan beliau memerintahkan mereka ayyakhussullaha, untuk mengkhususkan Allah, bil ibadah, dalam peribadatan, fi du'aihim, di dalam doa-doa mereka, dalam doa mereka, wa nadrihim, dan nadar mereka, wa dhabaihihim, dan penyembelihan-penyembelihan mereka, wa ghairi dzalik, dan sebagainya. Wasil, iqra. Ustaznya ada? Bisa. ثم بعد قال الشارح رحمه الله تعالى ثم بعد العشر عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء مع جبريل وفتحت له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة حتى سمع فيه صريف الأقلام ثم ناداه الله جل وعلا وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمسة فرضها 50 صلاة ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله 5. فقال الله سبحانه هي 5 في العدد وهي 50 في الكتاب فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداها كتبه الله له أجر 50 فالحسنة بعشر أمثالها. Kita lanjut. Di sini berkata pensyarah rahimahullah ta'ala, tadi 10 tahun hanya menyeru tauhid.
Kira-kira antum 3 tahun belajar di sini full tauhid, bosen nggak? Karena lemahnya iman kita. Kemudian lihat thumma ba'dal ashri urija bihi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama'i ma'a Jabrail. Thumma ba'dal ashri, kemudian setelah 10 tahun menyeru hanya kepada tauhid. Urija bihi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama', diangkat dengannya sallallahu alaihi wasallam ke langit bersama Jibril alaihi salam. Wa futihat lahu samawat ila mawdi'in rafi'in fawqa as-sama'is sabi'ati. Beliau diangkat ke langit bersama malaikat Jibril. Wa futihat lahu samawat, dan dibukakan untuknya langit-langit. Ila mawdi'in rafi'in, sampai ke tempat yang tinggi. Fawqa as-sama'is sabi'ah, di atas langit ketujuh. Hatta sami'a fihi sarifal aqlami, sampai beliau mendengar di dalam langit tersebut, pada langit tersebut, sarifal aqlam, goresan pena. Kemudian apa? Thumma nadahu Allahu jalla wa ala, kemudian Allah memanggil beliau. Wa kallamahu, dan Allah berbicara dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa farada alaihi salawatil khamsa, dan Allah mewajibkan kepadanya salat 5 waktu. Di situ dibaca al khamsa karena dia itu naat untuk salawat, dan as salawat mansub, dan dia jamak muannas salim, tanda nasabnya kasr. Kemudian lihat di sini, faradaha khamsina salatan. Di awal Allah mewajibkan salat 50 salat, 50 waktu. Thumma lam yazal yatlubuhu takhfifa, kemudian beliau senantiasa terus menerus yatlubuhu takhfif, meminta kepada Allah keringanan. Thumma lam yazal itu senantiasa, terus menerus. Yatlubuhu, ya talaba yatlubu, meminta kepada Allah, kembali ke Allah. Yatlubuhu, meminta kepada Allah at-takhfifa, keringanan. Dan mungkin kisahnya sering kita dengar, hatta ja'alaha Allahu khamsan, sampai Allah menjadikan salat itu khamsan, 5 waktu. Tapi lihat, faqala Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hiya khamsun fil adadi wa hiya khamsuna fi ummil kitabi. Hiya khamsun fil adadi, dia yaitu salat tersebut 5 pada bilangannya, 5 waktu. Tapi apa? Kasih sayang Allah sangat luas. Salatnya 5 waktu. Akan tapi hiya khamsuna fi ummil kitab, dia 50 dalam induk kitab. Di lauhil mahfud dia 50, yaitu mendapatkan pahala 50. Dia kerjakan salat 5 waktu seakan-akan dia mengerjakan salat 50 waktu. Mendapatkan ganjaran 50. Faman hafadha ala salawatil khamsi wa addaha, maka barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, wa addaha, dan melaksanakannya, kataballahu lahu ajra khamsin, Allah menuliskan baginya pahala 50. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, maka kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipatnya. Bi asyri amsalihha, dengan 10 semisal-semisalnya, yaitu dilipatkan 10 kali lipat. 5 waktu dikali 10 jadi berapa? 5 kali 10 berapa tuh ya? Hah? 5 kali 10 berapa? 20?
30? 20? 5 kali 10 berapa Dimas? Kira Dimas? 5? 5 kali 10 5? Aduh, gimana belajar ilmu waris ini nanti? Lima kali 10 berapa toh? 50 Dimas. Ya Dimas. Waduh, gimana ini Dimas? Smart lagi nih Mas, fokus. Anda tahu, antum tuh tahu jawabannya tapi nggak fokus aja nih Mas. Ini Mas, lah tapi kia nih Mas. Oke. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dan melaksanakannya, Allah menulis baginya pahala 50. Dan setiap kebaikan kan itu dilipat gandakan 10. Berarti 5 kali 10 berapa Dimas? 50. Oke. Wasil. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala fanazala bidzalika alaihi salatu wassalamu fastaqarrat as-salatu khamsa salawatin fil yaumi walailati az-zuhru wal 'ashru wal maghribu wal 'isya'u wal fajru wa shallaha fi makkah 3 sinina qabla an yuhajira ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه فأذن الله له بالهجرة من مكة لأجل أذى وظلم قريش إلى المدينة إلى الأنصار وقد بايعوه في موسم الحج على أن ينتقل إليهم وينصروه رضي الله عنهم وأرضاه. فلما تمت البيعة وأذن الله له بالهجرة هاجر إليهم وكان بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة ومكثوا عند النجاشي مدة ما هاجر بقية إلى المدينة فلما استقر بالمدينة جاء الذين في الحبشة إلى المدينة واستقر الجميع في المدينة والحمد لله. ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير. Tanggung ya. Manil muadzin? كيف تؤذن الآن؟ هناك أو نواصل أولا؟ نواصل أولا. Di sini kata pensyarah rahimallahu taala fanazala bidzalika alaihi salatu wassalam. Fanazala maka beliau turun dengan hal itu, yaitu dengan perintah salat berapa waktu? Dimas, perintah salat berapa waktu? 5 waktu. Tadi antum bilang 50. 5 kali 10 kan 50. Perintah salat yang kita berapa waktu Dimas? 50. Berapa waktu antum kerjakan selama ini, berapa waktu? 5. Tapi pahalanya 50. Itu. Fanazala bidzalika alaihi salatu wassalam, maka beliau turun dengan hal itu, yaitu dengan perintah salat 5 waktu. Wastaqarrat as-salatu, kalau dilanjutkan ya, fastaqarratis salatu khamsa salawatin fil yaumi wal lailati. Fastaqarratis salatu, maka tetaplah salat sampai saat ini dan sampai hari kiamat. Khamsas salawatin, 5 waktu fil yaumi wal lailati, pada siang dan malamnya. Itu yaum antum terjemahkan aja siang, karena pada hari dan malam kurang enak didengar.
pada siang dan malamnya. Apa aja? Az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u wal fajru. 5 waktu. Wa shallaha fi Makkah 3 sinina qabla an yuhajira. Wa shallaha fi Makkah, dan beliau salat 5 waktu fi Makkah, di Mekah tempat kelahiran beliau, 3 sinin, 3 tahun sebelum beliau berhijrah. Berarti beliau di Mekah berapa tahun totalnya? 13 ahsan. Kan 10 tahun menyeru tauhid. Kemudian diangkat ke langit, difardukan salat 5 waktu. Kemudian beliau salat dengan salat 5 waktu di Mekah berapa tahun? 3 tahun, totalnya 13 tahun. Jadi beliau menetap di Mekah 13 tahun. Kemudian lihat apa? Setelah beliau sholat di Mekah selama 3 tahun, summa hajara ilal madinati. Tadi wasallaha fi Makkah 3 sinina qabla an yuhajira, dan Rasulullah salat 5 waktu di Mekah 3 tahun sebelum beliau hijrah. Summa hajara ilal Madinah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Kenapa beliau berhijrah ke Madinah? Ba'da mashtadda alaihi adza Quraisy lahu wa li ashabihi. Summa hajara ilal Madinah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Ba'da mashtadda, setelah semakin dahsyatnya atas beliau adza, gangguan Quraisy, lahu, untuk beliau, wali ashabihi, dan untuk sahabat-sahabatnya. Tatkala semakin dahsyat, semakin besar gangguan Quraisy yang dituju kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, fa'adinallahu lahu bil hijrati min Makkah. Fa'adinallahu lahu, maka Allah mengizinkan untuk beliau dengan hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Li ajli adza wa zulmi Quraisy, dikarenakan gangguan dan kezaliman Quraisy, ilal Madinati, ke Madinah, ilal Ansar, ke kaum Ansar. Waqad baya'uhu, dan mereka yaitu kaum Ansar telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi musimil hajj, pada musim haji, ala ayyan taqila ilaihim, yang dimana Rasul akan pindah kepada mereka yaitu di Madinah, ke kaum Ansar, wa yansuruhu, dan mereka berbaiat kepada Rasulullah, janji kepada Rasulullah akan menolong Rasulullah, yansuruhu, wa ardahum, dan Rasulullah meridhoi mereka. Ardahum fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Rasulullah. Wa ardahum, dan Rasulullah meridhoi mereka. Falamma tammatil bai'atu, maka tatkala selesai bai'at, wa adinallahu lahu bil hijrati hajara ilaihim. Wa adinallahu lahu bil hijrah, dan Allah mengizinkan untuk beliau dengan hijrah, hajara ilaihim, maka beliau hijrah kepada mereka, yaitu ke kaum Ansar di Madinah. Wa kana ba'du ashabihi qad hajara qabla dhalik ila al-Habasyati. Wa kana ba'du ashabihi, dan sebelumnya sebagian sahabat-sahabatnya, qad hajara, telah berhijrah sebelum itu ke Habasyah. Jadi sebagian sahabat Rasulullah SAW ketika beliau masih di Mekah, sebagian sahabat beliau itu telah berhijrah ke Habasyah. Wa makathu 'inda Najasyi muddatan, dan mereka menetap di Raja Najasyi beberapa waktu. Muddah apa artinya? Beberapa waktu. Tsumma hajara baqiyatuhum ilal Madinati. Kemudian kan tadi kan ketika di Mekah sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habasyah. Berarti sebagiannya lagi masih di Mekah. Ketika sebagiannya di Habasyah, sebagiannya lagi masih di Mekah. Kemudian apa? Tsumma hajara baqiyatuhum ilal Madinah.
Kemudian berhijrahlah yang masih tersisa di Mekah ke Madinah. Sisanya lagi di mana? Masih di Habasyah. Kemudian lihat, falamma istaqarra bil Madinah ja'al ladina fil habasyati ila al Madinah. Falamma istaqarra bil Madinah, maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah, ya, telah berhijrah ke Madinah bersama sisa para sahabatnya ke Madinah. Ja'al ladina fil habasyati ila al Madinah, maka datanglah orang-orang yang di Habasyah ke Madinah. Yang sebelumnya hijrah ke Habasyah itu datang ke Madinah. Wastaqarral jami'u fil Madinati, dan menetaplah semuanya di Madinah. Walhamdulillah, dan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sedikit kisah baginda kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi di semester kedua kitab Sirah Rahiqul Makhtum, entah antara pakai bahasa Indonesia terjemahan atau pakai bahasa Arab, karena itu terlalu tebal. Dan biasanya kalau kisah itu pakai bahasa Arab kurang seru juga itu bahasanya terlalu tinggi. Khair, insyaallah nanti kita lihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.